Berdasarkan sidang hasil materi, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan jika Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional. Dengan putusan tersebut, Serikat Buruh di Sumsel akan berusaha meyakinkan kepala daerah khususnya dalam penetapan upah minimum. Buruh di tanah air khususnya di Sumsel bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan sidang hasil uji materi. Dengan putusan tersebut tentunya disambut syukur oleh Serikat Buruh, sehingga Serikat Buruh akan berusaha meyakinkan kepala daerah tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yang inkonstitusional, khususnya dalam penetapan upah minimum, agar dilakukan pembahasan kembali dengan pihak buruh dan Dewan Pengupahan. Ketua KSPSI Sumsel Abdul Anang akan berusaha menyampaikan hasil putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ke Gubernur Sumsel. Melakukan dan meyakinkan semua pihak, khususnya kepala daerah, bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Ciptaker turunan daripada beberapa turunan daripada undang-undang tersebut menurut kami itu juga inkonstitusional. Oleh karena itu, putusan-putusan yang diambil, apakah itu menyangkut upah minimum maupun yang lain-lain, ini kami minta kiranya untuk dapat kita bicarakan lagi pada forum-forum resmi seperti forum Dewan Pengupahan. Keterangan senada pun disampaikan Ramlianto, Ketua Serikat Buruh Sriwijaya, atas putusan MK tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang menginginkan agar segala peraturan yang dikeluarkan untuk ditangguhkan, terutama tentang penetapan upah minimum, tidak mengacu pada PP Nomor 36. Meminta kepada gubernur dan bupati dan wali kota lainnya untuk segera tidak mengacu kepada PP 36 tentang masalah upah yang hari ini kami persoalkan tentang UMP itu harus ada kenaikan karena dari Serikat Buruh Serikat Pekerjanya bahwa acuan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu harus ditanggung. Berdasarkan putusan MK tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja pun harus diperbaiki. Pada 30 November 2021, ribuan buruh se-Sumsel melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sumsel. Mereka menuntut pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merevisi ulang putusan upah minimum provinsi serta menunda putusan UMK se-Kabupaten Kota se-Sumsel. Pasca dinyatakannya inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi. Aksi unjuk rasa damai dilakukan oleh ribuan buruh se-Sumsel yang tergabung dalam berbagai kelompok. Dalam aksi ini, buruh menginginkan agar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merevisi ulang putusan UMP 2022 yang telah diputuskan beberapa waktu lalu, serta menaikkan UMK se-Kabupaten Kota se-Sumsel sebesar 7 hingga 10%. Pasca putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional. Itu agar naik di angka 7-10%. Habis ini SPK. Kalau untuk provinsi yang sudah disahkan ini kan? Ya tentunya kalau kita kembali kepada undang-undang, gubernur harus meninjau kembali dan Dewan Pengupahan harus bermusyawarah lagi. Jadi meralat kembali upah itu kan? Ya. Aksi unjuk rasa damai ini pun diterima oleh Gubernur Sumsel Herman Deru yang langsung menemui para buruh serta melakukan dialog dengan buruh. Dalam dialognya, Gubernur Sumsel akan mengevaluasi kembali terkait upah minimum provinsi dengan berdiskusi kembali dengan pihak Kemenaker Trans serta Kemendagri untuk memutuskan kembali soal UMP dan UMK pasca putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Sambil menunggu hasil tersebut, menurut Deru, UMK dan UMP akan menggunakan aturan yang diberlakukan dahulu. Gubernur sendiri cukup mengapresiasi aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh para buruh serta mendengarkan putusan dari gubernur. Nah, diskusi secara khusus dulu atas
ajuan dari dulur-dulur galau ini, dan tentu kami nak diskusikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker dan Kemendagri berkenaan dengan ini. Jadi selama ini belum ditetapkan di kabupaten kota, kupikir masih pakai aturan yang sedang diberlakukan. Setelah mendengarkan putusan dari gubernur, ribuan buruh pun langsung membubarkan diri secara tertib. Sementara itu, kalangan pengusaha menyambut baik penetapan UMP yang telah diputuskan oleh pemerintah provinsi beberapa waktu lalu. Karena hingga saat ini kondisi pengusaha belum begitu baik pasca badai pandemi. Saat ini pengusaha menginginkan buruh untuk sementara menerima putusan tersebut sambil menunggu kondisi perekonomian pulih kembali. Di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, pengusaha menginginkan buruh untuk mengerti, khususnya terkait upah kerja. Gordon Butar-Butar, salah satu pengusaha, cukup mengapresiasi atas putusan UMP oleh pemerintah provinsi beberapa waktu lalu, karena telah sesuai dengan hitung-hitungan dari pengusaha. Gordon meminta para buruh agar sementara waktu menerima upah kerja yang telah diputuskan, sambil menunggu kondisi perekonomian kembali pulih seperti biasa. Semoga untuk tahun-tahun yang akan datang sudah membaik. Ya tentunya pengusaha, kalau memang ada nanti ketetapan yang bagus lagi dari sini, ya pengusaha akan menyambut secara positif juga. Tapi di saat ini, ya kami menghimbau kepada para tenaga kerja atau buruh menerima dulu apa yang sudah sesuai dengan ketentuan. Keinginan buruh yang meminta supaya menaikkan upah kerja 7 hingga 10%, menurut pengusaha yang berharap kepada pemerintah untuk melihat dahulu, karena kini pengusaha masih berpikir untuk bangkit kembali pasca pandemi. Unjuk rasa yang dilakukan buruh terus berulang setiap tahun. Mereka berunjuk rasa untuk isu yang sama, yakni mengenai kenaikan upah. 3 pihak yang terkait dalam isu ini, yakni pemerintah, pengusaha, dan buruh, agaknya melihat persoalan ini dengan cara pandang yang berbeda sehingga sulit menemukan titik temu. Permasalahan mengenai peningkatan kesejahteraan buruh kiranya tidak akan dapat dipecahkan oleh buruh sendiri atau negara, bahkan pengusaha. Masing-masing pihak tentu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Buruh tentu saja ingin meningkatkan taraf kehidupannya. Pemerintah ingin berperan besar dalam mengentas kemiskinan dan membuka banyak lapangan kerja, dan pengusaha selalu berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ketiga pihak inilah yang kemudian dituntut untuk saling berdiskusi satu sama lain untuk memberikan pemecahan dalam kaitannya tentang kesejahteraan buruh.